merupakan suatu wadah bagi aparatur muda sumber daya air untuk dapat berkontribusi nyata dalam bidang sosial, pengembangan diri, dan iptek. Forum ini bersifat non-formal dan independen, didirikan oleh aparatur muda di lingkungan Dijen SDA, bertujuan untuk meningkatkan jejaring serta kapasitas diri yang berlandaskan prinsip I-Proof dengan gerak seperti air, yaitu A-nya adaptif, I-nya inovatif, dan R-nya revolutif. SDA Muda sendiri anggotanya merupakan semua pegawai Dijen SDA PUPR, baik PNS, non-PNS, maupun KI yang berumur di bawah 35 tahun dan masih berjiwa muda. Nah, kalau misalnya SDA Muda sendiri ini selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan prinsip kepedulian, berbagi, dan berkorban. Dan tujuannya SDA Muda ini apa sih? Tujuannya adalah untuk memotivasi aparatur muda sumber daya air dalam berkontribusi dan berkarya untuk kemajuan sumber daya air. Setiap aparatur muda sumber daya air dapat berdiskusi dengan para senior muda, mengetahui langkah untuk mencapai sebuah kesuksesan dan menghasilkan suatu karya. Nah, ini kayaknya partisipannya udah lumayan banyak ya. Udah ada sekitar 53 orang dan waktunya juga udah jam 15.37, kayaknya ini udah ramai juga. Kayaknya udah pada nggak sabar nih teman-temannya buat dapat ilmu. Jadi langsung aja saya serahin acaranya ini kepada fasilitator kita, kepada Bapak Kris Hatta. Maaf, Bapak. maaf Pak. Kepada Bapak Hatta Putra. Dan kalau misalnya nanti teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung ditanya di chat room aja ya. Jadi nanti pertanyaannya bakal disampaikan langsung. Jadi kepada Bapak Hatta Putra, saya persilakan waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih untuk host. Pertama kali saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana teman-teman SDA Muda masih kuatkan puasanya di jam-jam kritis sekarang ini. Mungkin karena kita bisa isi dengan aktivitas yang cukup bermanfaat. Mungkin tanpa panjang lebar lagi sudah dijelaskan oleh host terkait masalah dua narasumber kita yang cukup keren-keren. Maka mungkin saya bisa mulai dulu dengan Mbak Angela Sari ya, untuk presentasi magisternya atau S2 yang telah dilaksanakan di IHE Delft ya, untuk di Belanda. Mungkin saya jelaskan sedikit tambahan dari host terkait masalah kurikulum vitae narasumber, bahwa Mbak Angela Sari ini merupakan angkatan 2010 sama seperti saya, dan sekarang menjabat sebagai Kepala Subbagian Bimbingan Teknis Bagian Perencanaan dan Tata Usaha di Pusatap ya, Air Tanah dan Air Baku. Dan di umurnya yang masih muda ini sudah menjalani S2 di luar negeri, dan mungkin bisa memberikan sharing ataupun tambahan informasi kepada teman-teman adik-adik SDA Muda untuk menambah wawasan bagaimana sih kalau misalkan kita mau mengambil jenjang S2 di luar negeri, tahapannya bagaimana, karena setiap tahun mempunyai regulasi yang berbeda, dan diharapkan dengan tambahan informasi ini bisa memberikan working plan kepada teman-teman bahwa kita tuh mau ambil S2 kapan gitu, sebaiknya kapan, apabila sekarang ini setelah mendapat informasi, karena akan banyak obstacle lainnya kalau misalkan kita tidak mengetahui banyaknya informasi-informasi yang ada. Mungkin tanpa berwaktu lama lagi, saya berikan kepada narasumber Mbak Angela Sari dulu untuk mempresentasikan tentang S2-nya di Belanda bagaimana tahapnya. Mungkin itu dulu kali. Oke, ya, terima kasih Mas Hatta atas kesempatannya ini. Saya share screen aja langsung ya. Jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan, nama saya Angela, tapi saya lebih seringnya dipanggil dengan Ella. Nah, sore ini saya ingin berbagi dengan teman-teman SDA Muda
tentang pengalaman saya dulu ketika berjuang gitu ya, berjuang untuk dapat melanjutkan sekolah S2 ke Belanda. Dan saya yakin teman-teman yang sekarang gabung di Zoom meeting ini pasti sudah memiliki modal awal ya untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri. Kenapa? Karena kalian sudah mau meluangkan waktu sore ini. Jadi ya saya harap apa yang akan saya presentasikan ini ya bisa menambah motivasi kalian dan memberikan step by step gitu ya. Bagaimana caranya untuk dapat bersekolah di Belanda terutama. Jadi mulai dari mana nih? Beasiswa dulu atau letter of acceptance? Kalau kebanyakan itu kampus para pemberi beasiswa pasti mereka akan meminta letter of acceptance kita bahwa kita sudah diterima di sebuah kampus. Jadi ya yang pertama harus kita siapkan adalah letter of acceptance. Di Belanda sendiri itu banyak sekali ya universitas yang bagus dan tidak perlu khawatir karena sebagian besar itu sudah melakukan interaksi dengan bahasa Inggris di mana semua pengajaran itu lewat bahasa Inggris. Jadi itu bukan kita tidak perlu lagi harus fasih berbahasa Belanda itu tidak. Nah, lalu kampus mana nih yang mau kita pilih? Ya pertimbangannya ya satu ya lihat program studi kita apa. Di Belanda itu ada banyak sekali. Kalau saya karena latar belakang saya dari teknik sipil, saya melirik dua ini nih, si TU Delft sama IHE Delft. Dari TU Delft itu sendiri dia itu dari namanya University of Technology ya. Dan kalau IHE Delft itu dia bagus sekali untuk water resources ataupun water resources management atau water management. Itu sangat saya sarankan kalau kalian ingin ke Belanda yang berkecimpung di teknik sipil. Tapi untuk yang bidang program lainnya banyak kok di sana. Kalau hukum ada Leiden. Kalian ya banyakin aja searching di internet. Lalu apa aja sih dokumen persyaratannya? Ini yang saya tuliskan di sini adalah pada umumnya ya ini bisa kurang atau bisa lebih atau mungkin berbeda jauh juga bisa. Nah ini ada 3 yang saya bold. Yang pertama ini adalah tentang skor bahasa Inggris. Nah ini dari pengalaman saya ya banyak sekali teman saya yang mereka ingin menempuh kuliah di luar negeri tapi banyak yang terkendala di bahasa Inggris. Jadi teman-teman kalau kalian ingin kuliah di luar negeri tapi bahasa Inggris kalian tidak terpenuhi itu tidak bisa. Jadi langkah pertama yang harus kalian tempuh adalah perbaiki bahasa Inggris jika bahasa Inggris kalian rasa belum terlalu baik. Nah, untuk yang bahasa Inggris ini saya punya pengalaman juga nih. Untuk ini saya 2 kali waktu itu, 2 kali menempuh tes. Yang pertama tes TOEFL, yang kedua tes IELTS. TOEFL itu kalau nggak salah sekitar tahun 2011 itu pertama kali masuk PU ya, 1 tahun setelahnya. Dan itu pun pakai biaya sendiri. Jadi kalian bisa bayangkan ya di masih jabatan staf biasa, tapi karena saya dari awal memiliki niat untuk melanjutkan kuliah ke Belanda ya, jadi saya benar-benar mengejar bahasa Inggris ini. Tapi sayangnya waktu itu saya tes TOEFL cuman belum menempuh skor minimum. Nah, di tahun 2012 akhir, nah itu kan ada penawaran dari kampus UNESCO IHE untuk penawaran ke Kementerian PU ya untuk melanjutkan S2 di sana. Tapi itu saya belum pede. Kenapa? Karena jarak antara surat yang diberikan dengan deadline submission itu sangat dekat. Bilanglah 2 minggu. Lalu berarti kita harus melakukan tes bahasa Inggris. Dan di mana berarti tes bahasa Inggrisnya itu kita harus tidak ada persiapan. Itu malah jadi saya waktu itu berpikir enggak lah, ini saya lepas. Nah, tapi puji Tuhan di tahun 2013 itu PU mengadakan seleksi di mana jadi berencana untuk menseleksi pegawai-pegawainya untuk disekolahkan ke Belanda. Itu ada 20 orang dan seleksi pertama yang dilakukan itu adalah seleksi bahasa Inggris, seleksi IELTS. Nah, puji Tuhan di situ saya
lolos tuh, dapat ke 20 orang yang disaring itu, dan akhirnya di apa namanya, ikut ujian bahasa Inggris IELTS yang akhirnya gratis, nggak usah bayar. Dan di situ juga saya mendapat IELTS saya nilainya lolos dari persyaratan. Oke, berarti untuk yang apa namanya, persyaratan skor bahasa Inggris ini saya sudah memenuhi. Cuman waktu itu dari yang rencananya mau disekolahkan itu tidak ada kabar, dan kami dari teman-teman SDA yang lolos bahasa Inggris itu akhirnya berinisiatif untuk mencari kampus. Nah, di sini kami tahu bahwa UNESCO IHE ini sudah mulai masa pendaftaran, dan memang belum ada surat dari UNESCO IHE belum ada surat untuk penawaran beasiswa, tapi di situ kami sudah gerak duluan. Kami sudah melakukan submission karena skor bahasa Inggris sudah punya. Oke, sekarang saya lanjut ke motivation statement dulu. Nah, motivation statement ini adalah hal yang paling penting jika kalian ingin diterima di sebuah kampus. Jadi kalau luar negeri itu yang mereka lihat itu adalah motivation statement. Di sini harus kalian benar-benar jelas mengapa kalian ingin sekolah di sana, seperti itu. Apa nanti yang akan kalian dapatkan hasilnya, dan nanti untuk pekerjaan kalian apa gunanya, seperti itu. Nah, yang ketiga ini adalah surat rekomendasi ini. Jadi ini adalah salah satu gerbang untuk menentukan apakah kalian akan ke luar negeri, yaitu dari surat atasan kalian. Apakah atasan kalian membolehkan kalian untuk melanjutkan sekolah. Jadi 3 poin yang saya buat ini sangat penting jika teman-teman ingin melanjutkan sekolah, terutama ke Belanda. Nah, ini persyaratannya ini berbeda ya. Jadi kalian harus mengecek situs-situs universitas yang kalian pilih. Nah, lalu yang kedua pertanyaannya, beasiswanya dari mana? Kalau ini saya membagi 3. Ada beasiswa itu dari pemerintah atau institusi Belanda. Kalau kalian niatnya dari beasiswa dari Belanda ini, saya sarankan kalian tuh ke Nuffic Neso. Nuffic Neso ini udah paling benar. Nanti saya jelaskan lagi tentang Nuffic Neso ini. Nah, yang kedua itu ada beasiswa dari pemerintah Indonesia, LPDP. Pasti kalian semua sudah pada kenal LPDP ini. Dan lalu selain itu juga ada Rotary Foundation, Erasmus Plus, atau kalian juga bisa mengikuti join program. Kalau seperti saya dulu di UNESCO IHE itu ada dari Universitas Sriwijaya ya. Nah, dia itu join program dengan UNESCO IHE, jadi 1 tahun di Belanda. Seperti itu. Nah, ini karena waktu itu saya mencari beasiswanya mengikuti dari ini ya, dari pemerintah Belanda, yaitu dari Nuffic Neso. Jadi saya jelaskan sedikit, Nuffic Neso ini adalah organisasi non-profit. Dia ini mewakili sektor pendidikan Belanda di Indonesia. Yang bisa dibilang dia ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pendidikannya Belanda. Dan juga sebenarnya Nuffic Neso ini merupakan salah satu tools ya untuk mempererat kerjasama bilateral, pertukaran ilmu, hubungan ekonomi antara Indonesia sama Belanda, seperti itu. Nah, jadi ada banyak, kalau kalian pergi ke websitenya Nuffic Neso ini, ada banyak beasiswa yang ditawarkan, ada Stunet, ada Orange Tulip Scholarship, ada Orange Knowledge Program, ada juga Holland Scholarship. Ini ada 4 yang ditawarkan. Nah, tentu 4 ini memiliki skema yang berbeda. Harus kalian cek dulu, ada beasiswa yang memberikan beasiswa full, ada yang beasiswa hanya memberikan beasiswa di tahun pertama, ada yang beasiswa hanya mengcover biaya kuliah, tapi untuk kebutuhan sehari-hari itu tidak di-cover. Nah, ini kalian harus cek benar-benar tentang beasiswa ini. Nah, terus bagusnya lagi tentang Nuffic Neso ini, dia ini memiliki ikatan jejaring alumni yang sangat besar ya. Jadi kita tetap keep in touch walaupun kita sudah tidak lagi sekolah di Belanda. Seperti itu. Kalau saya dulu dari Stunet, Student in Netherlands, nah ini mungkin saya langsung aja ke sini. Apakah biaya beasiswa cukup mengcover kebutuhan kita? Karena saya waktu itu beasiswa Stunet, uang kuliah itu semua di-cover. Lalu biaya hidup, uang bulanan, saya itu
dapatnya sekitar 975 euro, dan bilanglah untuk akomodasi saya itu habis 475 euro, jadi saya masih ada 500 euro. 500 euro itu kalau misalnya teman-teman mau masak sendiri, saya rasa itu bisa banget saving ya. Pokoknya gaji nggak kepake itu, bisa. Lalu itu juga menginclude biaya perjalanan kita, internasional dan lokal, lalu biaya lain yang diperlukan. Jadi kalau yang Stunet ini, misalnya nanti kita mau bikin visa, itu kan kalau misalnya teman dari BWS Sumatera 2 kan di Medan, bikin visa itu kan harus ke Jakarta. Nah itu nanti biaya ke Jakarta itu akan ditanggung oleh Stunet, hanya untuk membuat visa itu. Enaknya Stunet itu. Nah, jadi sebelum kita berangkat ke Belanda, ada beberapa aktivitas yang dilakukan. Lalu ada Stunet welcoming session. Ini kita diundang ke kantor Stunet, terus mereka menjelaskan tentang prosedurnya Stunet. Lalu ada pre-departure briefing. Ini foto saya sama teman-teman saya dulu yang angkatan 2014 di pre-departure briefing. Lalu juga ada program khusus akulturasi. Jadi program kursus akulturasi ini adalah program kursus bahasa Belanda yang dilakukan di Erasmus House, kalau nggak salah waktu itu 1 bulan sebelum kita berangkat ke Belanda. Itu fungsinya itu supaya kita nggak mengalami cultural shock waktu sampai di Belanda. Nah ini kalau yang di sebelah kanan ini adalah UNESCO IHE. Ini surat ini ya, admission saya keterima. Ini bisa kalian lihat, ini tanggalnya ini 18 Februari 2014. Nah, ini surat saya dapat scholarship award-nya itu tanggal 9 Mei 2014. Yang berarti jarak antara admission saya sama jarak antara scholarship award saya itu sangat jauh. Dan itu butuh proses yang sangat panjang. Jadi kesabaran dibutuhkan. Ini adalah langkah-langkah pentingnya menurut saya. Jadi yang pertama itu adalah letter of acceptance dari universitas. Dapat, lalu kita mendapatkan scholarship award. Oke, berarti kita udah bisa nih kemas-kemas. Tapi di sini nanti semua kehektikan dimulai. Kalian harus mulai prosedur untuk entry visa, MVV. MVV itu tuh nanti itu bentuknya kayak semacam KTP. Jadi nanti di Belanda itu kita udah nggak perlu bawa paspor kemana-mana, yang kita bawa itu adalah KTP Belanda kita itu. Dan KTP ini nggak cuma berlaku di Belanda, tapi berlaku di negara Schengen. Jadi kalian bisa kemana-mana dengan meninggalkan paspor kalian di kamar. Resident permit juga disiapkan. Lalu accommodation ini adalah waktu yang kalian habiskan setelah mendapatkan scholarship award. Jadi prosedur ini semua akan memakan banyak waktu. Kalian harus tetap melihat email kalian karena segala sesuatu itu di korespondensi via email. Lalu ini juga kalian jangan lupa selesaikan semua urusan administrasi di kantor. Ada ILN, ada daftar riwayat hidup, surat tugas belajar, pembuatan paspor biru. Ini juga harus ditanyakan nih ke pegawaian, apakah boleh memakai paspor hijau atau harus memakai paspor biru. Dan paspor biru itu tuh pembuatannya sangat lama loh. Jadi kalian harus men-spare waktu untuk masalah-masalah administrasi ini. Oke. Nah, sudah nih kalian udah keterima. Jadi biasanya kalau kalian sudah keterima di Belanda, lalu kalian datang ke kota masing-masing, itu dari kampus ada yang menjemput, tapi walaupun tidak ada yang menjemput, jangan khawatir karena kakak-kakak yang ada di Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belanda pasti akan menjaga kalian semua. Kalau karena waktu itu saya UNESCO IHE, di situ ada PPI Delft ya. Ini waktu itu foto bareng nih. Ya itulah pokoknya. Jadi beberapa tips ya yang sewaktu kalian belajar di Belanda yang bisa saya kasih, itu kalian harus mempelajari dulu dasar-dasar materi kuliahmu. Jadi maksudnya kayak ini, matematika, iniin dulu tuh matematika kalian, di flashback lagi. Jadi jangan nanti kalian tiba-tiba shock. Lalu
juga jangan berharap dengan awal materi yang sederhana. Biasanya itu tuh kalau orang Belanda itu mereka lebih sering memberikan topik yang lagi hangat. Jadi mereka tidak akan memberikan sesuatu yang gampang. Dan mereka itu sangat senang untuk berdiskusi. Kalian harus sering berdiskusi kalau sudah di Belanda. Dan kalau misalnya kalian ada yang nanti sekolah di IHI, IHI itu juga terkenal dengan istilah Institute of Homework and Exam. Jadi kalau ada tugas, langsung dikerjakan, jangan ditunda. Nah, lalu jangan lupa tentang traveling, karena kalian di Belanda gitu loh. Kalau di Belanda itu kan kalau kalian mau ke negara Eropa yang lain deket kan, jadi jangan melupakan traveling intinya. Sama yang terakhir, jaga sepeda masing-masing, karena pencurian sepeda di Belanda itu sangat besar. Jadi kalau sepeda itu adalah teman terbaik kalian, bisa dibilang seperti itu. Mungkin itu dari saya, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya nanti bisa dari diskusi ya. Ini link-link yang bisa kalian datangi kalau ingin melihat beberapa beasiswa sama kampus yang tadi saya ceritain. Oke. Mungkin seperti itu Pak Hatta, terima kasih. Siap, Mbak Angela atas paparannya. Mungkin saya bisa lanjutkan ke narasumber selanjutnya yang lebih spesifik untuk di jenjang S3 atau doktoral program, yaitu adalah Mas Isnaini. Mas Isnaini ini merupakan kasih di Bina Program PPJSDA yang telah mendalami doktoral program pada tahun sekitar 2011 di TU Delft. Mungkin tidak berlama-lama bisa melanjutkan paparannya. Setelah itu mungkin kita bisa bahas terkait tanya jawab dan sharing. Silakan untuk Mas Isnaini. Oke, terima kasih Mas Hatta. Suara saya jelas ya? Cukup jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ini kegiatan cukup bagus karena bisa memberikan sharing pengalaman ya. Ini mohon maaf sebelumnya karena saya kebanyakan malah cerita S2-nya nih. Tapi nanti bisa juga nanti ditambahin S3-nya. Sebenarnya ini juga kegiatan yang bagus sekali karena dulu di waktu angkatan saya itu nggak ada sama sekali sharing gitu ya. Jadi kita harus cari sendiri, terus bahkan tadi seperti Angela bilang kursus sendiri, cari informasi ke sana kemari, terus cari dukungan segala macam. Nah, ini sebelum dimulai mungkin saya awali mumpung puasa ini dengan makanan khas yang di sana ya. Jadi ini terus terang makanan kesukaan gitu. Yang paling kiri itu ada stroopwafel, itu makanan khas Belanda, itu isinya manis sekali. Yang kanannya itu ada povertjes, itu terus terang makanan yang paling saya sukai di sana. Ini mini pancake kalau bahasa Inggrisnya bilang. Nah, yang tengah itu ada keju, itu keju juga Belanda, di sana kan terkenalnya dengan keju. Itu keju kotak-kotak gitu terus diambil satu-satu lah untuk snack gitu. Ya kanannya itu ada oliebollen, ini juga cukup enak ya. Itu cuman ada tapi di waktu winter. Nah, yang paling kanan itu yang terus terang saya tidak suka sama sekali, itu herring. Saya pernah nyoba tapi durinya kayaknya nusuk-nusuk ke tenggorokan, jadi ini ikan mentah yang makan langsung ditelan. Harusnya tidak dipotong. Di ikan satu, kepalanya dihilangin terus langsung ditelan. Ini saya belum coba kalau yang langsung satu itu, tapi yang potongan pun udah nggak enak, jadi saya berhenti aja nggak nerusin gitu. Oke, berikutnya ini apa yang akan didapat kalau kita kuliah di sana. Pertama tentu saja ijazah dan gelar. Tapi ini tentu saja bisa juga didapat di Indonesia juga ya. Di ini juga nggak begitu ngaruh, paling cuman sedikit ngaruh di buat nakut-nakutin konsultan lah gitu. Jadi secara administrasi sama saja, gelar di luar sama di dalam. Ilmu yang bermanfaat ini tentu saja pasti ada, tapi saya bisa pastikan juga bahwa ilmunya sama saja. Kuliah di Indonesia sama di luar sama saja, sama mumetnya, sama pusingnya, dan mungkin sama gampangnya. Ini kayak di kanan itu, yang kanan atas, itu saya dan teman saya waktu fieldwork, itu juga pakai teodolit sama juga di Indonesia, pakai waterpass gitu. Nah ini yang cukup beda dengan
kuliah di Indonesia adalah kenalan dan jaringan yang luas. Ini yang kanan atas itu foto saya dengan orang Iran, orang Afrika, dan satu orang Amerika Latin. Itu grup di Fieldwork. Jadi kita bisa mengenal orang-orang di luar, dan salah satu angkatan saya itu kalau nggak salah pernah jadi menteri. Jadi menteri di salah satu negara Amerika Latin. Jadi ini cukup apa ya? Cukup penting lah kalau untuk dijadikan bekal kita karena ada jaringan ini. Dan yang kiri bawah itu teman-teman seangkatan yang berangkat bareng. Itu ada dari double duty juga, itu ada dari Dinas Palembang, Dinas PU, Dinas PU Jatim juga ada, dari SDA juga banyak, dari BPJT juga banyak. Ini kalau nggak salah waktu itu sedang merencanakan rencana belajar bersama. Di masih rencana pun kumpul, makan-makan, ya pokoknya semuanya pasti ada makan-makan lah, kayak biasanya gitu ya. Nah yang kanan bawah itu angkatan saya di jurusan, jadi ada sekitar 14. Di sana tadi ada orang Iran, orang Ethiopia, ada banyak Ethiopia, terus Vietnam, orang Amerika Latin, dan sebagainya. Ada dari berbagai negara. Ini juga cukup pengalaman menarik karena mengenal budaya kerja orang luar. Jadi orang Afrika itu kerjanya gimana, orang India itu ngomongnya gimana, itu pasti akan terngiang terus. Jadi orang India kalau ngomong kayak kumur-kumur, kalau dia paham malah geleng gitu kan. Yes gitu ya. Itu nanti cukup seru lah kita di sana. Berikutnya adalah pengalaman tak terlupakan, itu ada jalan-jalan ke Eropa. Jadi putar-putar di sana. Yang kedua ada survive di negeri orang, dan ikatan dengan teman seperantauan. Ini maaf ini banyak foto saya, jangan dikira saya narsis, tapi ya mau bagi-bagi aja gitu. Ini yang kanan atas itu terus terang kita ke Paris, ke Notre Dame, yang kemarin kayaknya terbakar ya, ini saya sengaja pilih. Itu ya mungkin ada beberapa contoh yang tidak perlu diikuti ya. Itu waktu itu Easter, libur 3 hari, kami berenam atau bertujuh itu nekat ke Paris untuk putar-putar. Itu karena ada diskon, naik bis cuman 20 euro. Itu PP. Nah, gimana nggak akan tergoda kan? Ya kita ambil aja 20 euro itu, kalau sekarang ya sekitar 300.000 atau 400.000 ke sana, walaupun Seninnya itu ada ujian sebenarnya. Itu kami juga bersusah payah juga bawa buku, ada yang bawa buku untuk belajar segala macam, tapi ya seperti dipastikan sebelumnya tidak akan dibaca di sana gitu. Di bawahnya yang kanan bawah nomor 2 di kanan itu terus saja khas orang Indonesia ya. Kita di Paris tapi tetap bawa bekal. Ini karena ya ada keterbatasan lah gitu ya, jauh-jauh ke Paris tetap bawa bekal, bawa rice cooker, bawa rendang, bawa segala macam lah untuk ngirit istilahnya. Berikutnya keuntungannya adalah belajar bahasa Belanda dan bahasa lainnya. Di sana tentu saja wajib kita pakai bahasa Belanda untuk belanja ke pasar. Ini kalau nggak belanja kan ya nggak bisa makan nantinya. Paling nggak bisa 1, 2, 3, 1, 2, 3, terus berapa kembalian, segala macam. Itu di sana pengalaman yang bagus. Dan ini juga yang kiri bawah itu pengalaman saya waktu itu jadi 2 bulan di sana, saya sama roommate saya 1 orang, nekat pergi ke Jerman, mesen tiketnya bahasa Jerman, kita nggak tahu apa-apa, itu coba-coba, tapi terus ternyata bisa lah. Walaupun pulangnya kemalaman dan sampai tertidur di kereta dibangunin sama kondekturnya, kan udah di stasiun ujung, belum turun. Nah yang berikutnya itu yang cukup menarik itu adalah mudah beradaptasi dengan makanan. Di sana itu banyak sekali makanan Indonesia, bahkan bumbu-bumbu itu seperti di tengah itu, mie sana, Indomie juga banyak. Ya bumbu-bumbu ada bumbu nasi goreng, sayur lodeh, babi kecap juga itu banyak. Nah itu bisa didapatkan di sana dengan mudah lah. Jadi kalau dari sisi makanan tidak sulit kalau mau nyari makanan Indonesia atau mungkin bumbu-bumbu Indonesia untuk masak. Ini syarat yang dipersiapkan tadi Mbak Angela udah banyak memberikan kisi-kisi ya. Tapi yang mungkin pertama kali yang agak susah itu izin dari atasan, dari direktur sama kepala balai.
Nah, ini yang mungkin beberapa teman atau beberapa kondisi itu sangat susah. Ini tidak tergantung pada diri kita sendiri, tergantung dari atasan. Kadang izin usulan gitu cuman ditaruh di meja terus nggak tahu hilang kemana. Lah ini kalau dari pengalaman saya, kalau saya lihat ya, ini bukan semoga juga salah. Kalau teman-teman dari pusat biasanya lebih gampang untuk dapat izin. Karena kalau di balai kan mungkin kerjaannya banyak dan harus di lapangan. Itu yang mungkin kepala balai agak susah melepas. Terus dari direktur dan kepala balai nanti disampaikan ke Sesjen. Dari Sesjen ada surat ke BPSDM. Ini bisa dilihat di SE Menteri nomor 2 tahun 2019. Ini kebetulan salah satu staf di tempat kami ada yang mau mengajukan kuliah ke luar negeri dan kebetulan dia sharing SE Menteri ini. Yang berikutnya adalah yang perlu dipertimbangkan itu persyaratannya, karena ada yang bilang harus 2 tahun kerja atau maksimal umur 37 tahun. Sebenarnya kalau di peraturan kayaknya SE juga tahun 2014, itu minimum kerja itu 1 tahun PNS. Jadi 2 tahun ini mungkin termasuk yang masa CPNS. Maksimum umur 37 tahun itu waktu itu juga ada. Dan mungkin ini yang S3 kalau nggak salah itu 40 tahun. Kalau di atas 40 tahun hanya bisa mengambil izin belajar. Jadi bukan tugas belajar. Kalau izin belajar itu gaji tetap, kerjaan tetap. Kalau tugas belajar kan gaji doang yang tetap, kerjaannya bisa ditinggal gitu. Nah ini yang mungkin jadi pertimbangan untuk ke luar negeri untuk S3, jadi lebih mudah untuk ke dalam negeri. Yang sertifikat bahasa Inggris tadi Ella udah menjelaskan. Terus yang pemberi beasiswa ini juga Ella udah menjelaskan. Ini yang foto mungkin bisa saya jelaskan sedikit. Yang kanan atas tuh yaitu kalau ada kesempatan pasti kita makan-makan bareng. Ini juga salah satu pengalaman yang cukup berharga, cukup terkesan. Itu kita kemana-mana kompak banget. Ini emang mau nggak mau ya, karena di negeri orang kita harus mengurus diri sendiri. Jadi hubungan antar teman itu sangat dekat dan saling bekerja sama. Ini yang universitas, ini juga DSE PUPR nomor 2, itu tentang jurusan. Jadi di situ juga disebutkan jurusan apa saja yang bisa diambil terkait dengan S1-nya. S1 yang sipil harus mengambil jurusan ini gitu. Universitas tentu saja di sana ada TU, Wageningen dan sebagainya. Ini syarat-syarat dan sebagainya, letter of acceptance itu bisa dilihat di website tadi seperti Ella sampaikan. Ini foto kita juga di sana itu walaupun jalan sendiri tapi tetap mewakili bangsa Indonesia ya. Itu di kanan bawah itu waktu itu kita dipaksa, kalau mau bilang gitu, untuk menyaksikan budaya kita. Itu kami menari kecak waktu itu. Kebetulan di angkatan saya masuk ada banyak sekali orang Indonesia, kalau nggak salah sekitar 23 orang. Di sana kita tampil 3 kali, tarian kecak, saman tentu saja, sama satu lagi poco-poco. Kalau di kiri itu bawah foto, itu adalah perayaan 17-an. Jadi ini nanti mungkin akan dirasakan juga kalau udah sampai di sana ya. Itu kangen banget sama Indonesia. Terang. Di waktu itu juga ada lagu Rayuan Pulau Kelapa ya yang dinyanyikan sama artis-artis itu bisa sampai menitikkan air mata. Di waktu itu kita bikin inisiatif 17-an di sana, ada lomba-lomba ya seperti di sinilah. Kalau yang kanan atas sama kiri itu waktu kita ada pertandingan sepak bola, kita mewakili semacam antar negara lah, ada yang Belanda, ada Ethiopia segala macam. Nah itu terserah saya sebagai supporter saja di sana, cuman menyemangati. Ini beberapa keahlian itu. Pertama tentu saja memasak, karena seperti Ella bilang tadi cuman 500 euro bisanya buat belanja sabun segala macam sekitar 150. Kalau itu tinggal 300-400-an, kalau jajan itu kan sekali makan 15 euroan atau malah 10 euro kalau mau ngirit, itu tentu saja nggak akan cukup. Makanya diwajibkan bisa memasak atau kenal dengan orang yang bisa masak. Nah itu yang mungkin bisa dipergunakan. Karena terus terang juga saya dimanfaatkan oleh teman-teman saya untuk masak di sana waktu itu.
sama banyak orang, jadi kamar saya pasti ramai orang untuk ikut makan lah gitu. Bersepeda ini juga wajib, karena kemana-mana itu naik tram mahal, naik bis juga mahal, dan jalan kaki cukup jauh, jadi haltenya itu juga jauh-jauh. Dan kemana-mana orang-orang naik sepeda, itu juga pengalaman buruk saya juga udah ngebut kenceng itu tetap didahului sama nenek-nenek gitu di sana. Itu mereka cukup berpengalaman lah sepeda. Sepeda itu salah satu moda transportasi yang utama di sana. Memahami materi bahasa Inggris tentu saja ini wajib karena di sana disampaikan dengan bahasa Inggris. Ini juga salah satu keunggulan di Belanda karena masyarakatnya mau untuk bahasa Inggris. Kalau di Jerman sama Perancis itu agak susah kalau tanya jalan segala macam pakai bahasa Inggris, kemungkinan besar tidak akan dijawab. Terus berikutnya memahami gaya mengajar dosen, ini tentu saja beda dengan dosen di kita. Di sana itu lebih kepada pemahaman materi. Jadi jawab soal benar jawabannya, tapi kalau caranya atau pemahamannya salah, itu akan dianggap nggak benar juga. Berikutnya menjaga kesehatan sama keberanian untuk mencoba tentu saja. Ini yang bisa dilihat tuh teman-teman sepeda, naik sepeda ini kami mau ke pantai Scheveningen di sana bareng-bareng, itu musim gugur itu juga dilihatin orang Belanda ini mau ngapain ke pantai pada waktu musim gugur gitu. Tapi itu kan waktu kita nyampe di sana udah musim gugur, mau musim dingin ya karena punya sepeda baru pasti pengen jalan-jalan lah. Beberapa pertanyaan juga ini nikah dulu atau sekolah dulu. Nah ini mungkin kembali ke pribadi masing-masing ya. Ini Mbak Ella juga ada pengalaman khusus di sini juga. Beberapa teman saya di angkatan saya juga ada, dia kan berangkat September terus Desember nikah. Itu mungkin karena ceweknya nggak mau lepas kali ya atau gimana, takut diambil orang. Jadi kalau yang sudah nikah juga mungkin agak hati-hati. Ini juga gimana ya, karena 1,5 tahun di sana, jarang pulang. Jadi kalau cemburuan juga harus dikurangi. Ya inilah, mau keluarga itu lebih berharga lah daripada sekedar gelar gitu. Berikutnya ini mau kerja sambilan apa enggak? Ini juga pertanyaan beberapa teman ke sana. Memang ada beberapa teman yang niat 10 menit Pak Isniani. Oke. Memang ada yang berniat di sana itu kerja sambilan karena cukup menggiurkan untuk penghasilannya, karena sejam sekitar 20 euro. Itu yang kanan atas itu terus terang saya kerja sambilan pernah sekali, tapi itu setelah saya lulus S2, di sana kan kita disuruh nulis paper. Itu jualan di Indonesia ya, di sana ada hari Indonesia gitu untuk orang-orang Belanda mencoba makanan Indonesia. Ini berteman dengan Indo atau bule? Ini juga pilihan sendiri karena beberapa teman juga ada yang menjauhi orang Indonesia malahan, lebih mendekat ke orang bule karena ya mumpung di luar. Tapi ya akibat tanggung sendiri karena mungkin jadinya waktu belajar bersama dia nggak ada, malah mungkin party-party atau gimana ya. Waktu mau lulus nilainya jeblok, minta bantuan ke orang Indonesia juga. Ini mohon nanti kalau mau ke sana diingat-ingat. Aktif apa enggak mau di PPI atau kedutaan, ini juga pilihan masing-masing. Kalau aktif nanti bisa kenalan, memperluas jaringan ke lebih luas. Nanti bisa kenal dari TU Delft, dari Groningen dan sebagainya. Terus keagamaan, ini juga cukup penting. Jadi di sana juga ada masjid, gereja juga banyak. Dan walaupun beberapa gereja kosong, tapi orang Indonesia biasanya ada beberapa gereja yang jadi saran oleh orang teman-teman dari Indonesia gitu. Itu nanti aman lah di sana. Kalau makanan halal dan haram itu juga tergantung masing-masing, mau seberapa strict kita membatasi diri. Ada juga yang strict sekali, ada yang di loss gitu segala macam. Ini juga ada foto yang di situ lomba lari, itu terus terang saya cuma nganter aja karena teman-teman yang ikut maraton, jadi saya cuma coach gitu katanya orang-orang. Ini tips, jadi cari bahasa Inggris sertifikat segera. Ini karena kan ada masa berlaku itu 2 tahun apa berapa gitu, yaitu kalau bisa cari dan segera dapatkan skor minimal. Sounding dengan atasan mengenai
terus pemberi beasiswa tadi sudah disampaikan, juga pilih universitas dengan cermat yang tujuannya. Ini sekali lagi kita mewakili Indonesia, di sana itu kami juga mengadakan inisiasi untuk Hari Batik. Jadi setiap Jumat, kalau nggak salah minggu kedua, kita semua pakai batik. Terus berikutnya, nih, tentang S3. Ini agak gimana ya, karena S3 itu sebenarnya kalau untuk PUPR, secara administrasi itu tidak ada keunggulannya. Jadi ini mungkin nanti akan jadi kesulitan untuk mengajukan izin. Jadi yang mempengaruhi golongan dan jabatan itu cuma S2. S3 itu berguna kalau dia mengambil research. Jadi kalau yang S3 inilah makanya mungkin izin ke atasan ini yang sangat susah. Jadi kalau saya itu dapat memang kemarin sangat beruntung sekali karena atasan mendukung, direktur mendukung, mantan atasan pun mendukung. Dan waktu saya ngadep ke Pak Ses dan Pak Dijen, walaupun dia pesan loh ini harusnya kan nggak boleh. Saya kan pulang tahun 2010, tapi terus berangkat lagi tahun 2011. Masih setahun, itu biasanya harusnya 2 tahun nunggu dulu kerja baru boleh berangkat lagi. Nah, saya waktu itu beruntung boleh berangkat, dan kebetulan memang dari PU tidak mengeluarkan biaya spesial pun. Karena saya mendapatkan tawaran beasiswa dari project, jadi doctorate by project. Jadi ada proyek di sana, ada research dan memerlukan salah satu S3 gitu mahasiswa untuk membantu. Itu jadinya saya beruntung dapat. Dan kebetulan memang kalau bisa nanti distinction, maksudnya S2-nya cukup bagus lah nilainya, itu biasanya akan ditawarin oleh dosen. Jadi terus terang saya waktu sebelum lulus kan ditawarin untuk nulis paper, ini juga penting, karena kan kalau papernya sukses berarti kan kita bisa nulis. Nah ini yang mungkin jadi syarat utama dari pemberi proyek atau profesor, bahwa kita itu mampu menulis, mampu mengutarakan hal yang teknis ke dalam bentuk teks. Ini mungkin harap menjadi catatan di sana. Dan ini yang terakhir juga cukup penting, doa dan izin orang tua. Ini yang juga waktu itu terus terang saya waktu sebelum pulang pun sudah ditawarin, tapi ibu saya belum memutuskan atau belum mengizinkan, jadi saya pulang dulu dan akhirnya diizinkan. Terus ada tawaran baru lagi, ya saya ambil. Ini yang kiri itu saya dan anak saya. Ini waktu S3 itu anak saya 4, jadi jangan khawatir. Waktu S3 dapatnya di sana kalau nggak salah 1.500. Tapi untuk rumah itu udah 750. Jadi ya hampir samalah kayak yang tadi. Dan saya ada tanggungan banyak. Tapi ini yang perlu sedikit taktik gitu ya. Tapi waktu itu cukup. Jadi tidak kurang. Gaji masih utuh. Saya kasihkan orang tua. Dan masih banyak sisa untuk jalan-jalan. Itu yang paling penting. Tapi alhamdulillah lancar. Ini yang di tengah ini mungkin jangan ditiru karena saya waktu itu main game Dota ya di perpustakaan sama teman-teman, tapi ya itulah yang sedikit kenakalan di sana. Itu aja mungkin, terima kasih. Itu adalah angkatan saya 2008, di UHI ada 23-an orang, banyak sekali. 8 dari SDA, Cipta Karya ada 4 kalau nggak salah, Bina Marga ada 1, dan dari dinas ada beberapa, dari swasta juga banyak. Dan yang sebelah kiri itu angkatan saya di sana di Hydraulic Engineering and River Basin Management S2. Itu dari banyak negara, Afrika, Vietnam dan sebagainya. Terima kasih. Akhir kata ini ada quote yang try your hardest and let others think that you are lucky. Jadi silakan bekerja dan berusaha semaksimal mungkin. Dan hanya kita yang tahu kita itu bekerja sudah maksimal atau belum. Dan biarlah orang lain yang menilai bagaimana, tapi terserah, yang penting kita bekerja saja. Mungkin itu Mas Hatta dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Isna ini atas paparannya. Mungkin sebelumnya saya mau menyapa dulu, ada dari Kepala Balai Besar Serayu Opak ini yang ikut join juga, Pak Agus Rudianto. Pak, selamat datang. Salah satu Pak Agus juga kalau tidak salah S2-nya juga mengambil di luar negeri. Mungkin kalau misalnya sempat bisa sharing juga. Tapi sebelumnya mungkin sekarang kita
tanya jawab dulu, sharing. Kebetulan sudah saya infokan di grup chatnya ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin yang saya tanya dulu ini yang paling mayoritas pertanyaannya itu how to get LOA. Itu pertanyaan yang familiar banget. Kemudian untuk kedua narasumber, kemudian turun lagi lebih spesifik bagaimana membuat rekomendasi LOE yang bisa diterima untuk universitas tersebut. Dalam hal ini ada TU atau IHE. Kemudian ada nggak sih tips-triksnya untuk membuat itu gitu? Mungkin pertanyaan itu dulu untuk dua narasumber. Mau dijawab siapa dulu? Mungkin Mbak Ella dulu kali ya. Dari itu bagaimana? Setelah itu mungkin Mas Krisna ini. Oke, kalau cara mendapatkan letter of acceptance ya yaitu kalau ijazah S1 setara itu kan pasti udah checklist lah, itu transkrip nilai udah checklist. Nah sekarang skor bahasa Inggris kalau misalnya kita udah sampai minimum udah checklist, CV bisa checklist, surat rekomendasi kalau dapat checklist. Nah sekarang motivation statement-nya ini yang harus kuat. Karena kalau dari sekian banyak orang yang melamar di situ, tapi yang dan semua sama gitu ya, pasti yang mereka lihat itu nanti motivation statement-nya. Jadi tulislah motivation statement yang kuat. Itu cara menuliskan motivation statement yang kuat. Gimana ya? Ya benar-benar kenapa kalian ingin mengambil bidang itu? Apa gunanya bidang itu untuk kalian? Lalu nanti ke depannya akan kalian apakan kalau kalian mendapatkan gelar di situ? Itu sih, Mas Hatta, mungkin dari saya. Ada form tersendiri nggak, Mbak Ella, untuk mengisi dalam mendapat LOE-nya sendiri? Ada satu pertanyaan juga nih. Iya, biasanya ada. Ada. Biasanya ada. Dari setiap kampus itu beda-beda. Ya mungkin Mas Ina ini ada tambahan atau pandangan sendiri, tambahan dari Mbak Ella terkait masalah LOE itu apa aja sih? Kiat-kiatnya bisa sampai ke tahap doktoral program itu pasti kan nggak hanya membuat sesuatu yang biasa, pasti extraordinary kan? Kira-kira apa nih yang bisa di-sharing? Kalau LOE mungkin yang S2 tadi bisa dilihat di masing-masing website universitas ya. Masuk aja ke TU Delft atau ke IHE atau mungkin ke Groningen segala macam. Di sana nanti ada form untuk menuliskan atau mengajukan LOE. Dan di sana ada syarat juga. Jadi tadi seperti dibilang ada ijazah bahasa Inggris atau S1 sama motivation letter tadi. Untuk motivation letter emang kita harus menulis di situ bahwa kita mampu. Jadi beberapa keunggulan yang kita punyai, terus pokoknya ini ya terungkap di tulisan itu bahwa kita sangat bersemangat untuk menyelesaikan studinya, mau S3 atau S2. Nah kalau khusus terkait S3, mungkin kalau udah ada paper yang pernah dipublish itu bisa dimasukkan. Atau mungkin pernah ada proceeding atau segala macam dimasukkan karena mungkin nanti profesor akan melihat ke sana. Nah, kalau S3 juga ini ya coba memahami profesornya. Jadi misalnya profesornya itu risetnya di bidang apa? Misalnya di TU Delft kita mau mengambil di civil engineering yang water management gitu. Dilihat profesor yang bertanggung jawab mana. Atau mungkin tadi yang kalau ada by project dilihat juga profesor yang punya project itu bidangnya apa, dia menerbitkan paper apa, dia biasa berkecimpung di bagian apa, nah itu kita singgung sedikit lah di motivation letter. Jadi nanti akan bisa mengambil perhatian dari profesornya. Kalau yang untuk S2 itu agak lebih mudah karena dia cuma dilihat oleh admission bagian admisi lah. Jadi cuma HRD-nya mungkin ya. HRD-nya. Jadi dari administrasi. Jadi cuma kelengkapan. Mungkin motivation letter-nya agak general juga masih oke. Mungkin itu Mas Hatta. Iya. Mungkin saya bisa tambahkan dari dua narasumber ini, intinya pada saat kita membuat LOE itu kita juga cukup harus
investigasi secara universitas yang kita mau, dosen-dosen apa sih yang kita mau tuju gitu. Jadi secara tidak langsung kita juga bisa langsung mendapat koneksi kira-kira dosen apa, sensei apa atau profesor apa yang mau kita ambil untuk proses LOE-nya sendiri. Ini ada tambahan lagi, Mas Isna ini mau bertanya terkait doktoral program itu, proyeknya itu kita cari sendiri atau langsung lihat di website gitu nggak sih, kayak lowongan gitu? Apakah ada sendiri, kita butuh ini nih, atau apa? Mungkin ada tambahan ini bisa dijelaskan. Nah, ini terkait masalah biasanya kayak di sini, jadi kayak lelang terbuka gitu pasti ada di website. Biasanya ditulis di sana, tapi ya ini mungkin agak susah karena kan biasanya cuma 1-2 hari terus tutup, dan biasanya mereka udah punya calon juga. Kandidat ya? Jadi kalau bisa malah lewat kenalan, jadi kalau S2-nya di sana itu lebih mudah, jadi kan udah tahu profesor di sana, kenalan, jadi mungkin di sana ada info-info proyek ini. Jadi misalnya ada proyek dari Uni Eropa untuk kekeringan gitu misalnya. Jadi dia biasanya akan mencari mahasiswa. Nah, kalau dia udah kenal kita, bisa kasih apa ya? Kasih info lah. Atau mungkin dosen mana gitu secara tidak langsung yang kenal dengan profesor itu bisa kasih info. Saya juga dulu waktu itu dosen pembimbing saya, tapi yang ngasih project bukan dia, tapi temannya. Jadi kalau udah kuliah di sana itu lebih mudah karena kan maksudnya dosen yang di sana udah tahu kemampuan kita, ini orangnya bisa nanti S3 cukup pede, itu bisa dapat info gitu. Tapi kalau di website biasanya ada di website universitas, di sana di bagian yang S3-nya biasanya ada yang proyek-proyek untuk membutuhkan S3 ini. Nah, tapi jadi, kalau by project ini agak susah ya, lebih baik kalau udah ada uangnya masuk ke sana, ada beasiswa, itu lebih mudah karena mau nggak mau maksudnya mereka juga nyari mahasiswa juga, nyari uang juga. Itu kalau dapat dulu lebih gampang. Jadi intinya buat teman-teman SDA muda ini kita butuh effort lebih ya untuk mencari banyak informasi lewat internet terkait masalah beasiswa. Jadi jangan cuma berpaku bahwa kita nunggu dari PU aja, tapi juga kalau misalkan kita mau coba di S2 di luar negeri ya banyak effort juga yang harus dilihat, searching, googling, itu memang paling penting sih. Karena teman-teman Mbak Mas narasumber kita juga pasti melakukan hal yang sama untuk mendapat peluang itu. Betul. Untuk Mbak Ella, ini ada pertanyaan nih Mbak, mungkin bisa digenerasi untuk Mbak Ella kayak, apakah pasturi PNS yang instansinya sama dapat diterima di beasiswa kampus yang sama di Belanda? Nah, ada kemungkinan larangan nggak ya untuk tersebut gitu? Nggak ada, kalau dari beasiswanya sih tidak ada. Sekarang yang masalah di kementeriannya, masalah nggak kalau suami istri pergi. Biasanya itu sih yang masalah. Kalau dari beasiswanya sih mereka nggak melihat itu ya. Oke. Kalau untuk pengambilan S2 di Belanda itu ada untuk program coursework nggak ya? Bu, dulu Bu. Coursework? Definisi coursework ini maksudnya bekerja sambil kursus? Nggak tahu, lampu kameranya sih mati Bu. Kayaknya keluar ya. Bekerja sambil kursus? Ya maksudnya program coursework, maksudnya kita bekerja gitu, terus ambil course gitu di luar negeri atau bagaimana? Makanya coursework atau short course? Kalau coursework di sini tulisannya. Coursework. Iya, setahu saya short course itu kan kayak semacam kita ngambil diklat ya. Apa mungkin definisi? Kalau short course itu biasanya kan misalnya saya ngambil short course nih. Nah, misalnya tahun depan saya ngambil S2 di sana, itu short course saya itu sudah diperhitungkan nilainya. Jadi nanti ada satu pelajaran yang saya nggak usah ambil. Itu kalau short course ya. Iya. Ya sama sih kayak rata-rata juga dulu disaster management di Jepang juga sistemnya course terus kemudian naik upgrade jadi disaster management. Ada pertanyaan lagi nih yang cukup general. Ada masalah dengan komunikasi nggak sih sama di sana gitu untuk daily activity atau apa? Tadi sudah dibahas sih, tapi maksudnya ada nggak sih hal-hal yang mungkin terkait di dalam pengambilan
mata pelajaran atau daily activity yang membuat itu bahasanya, karena kan ini kan mother nature-nya kan bukan pakai bahasa Inggris ya. Kira-kira ada masalah nggak di sana? Kalau apa? Sebenarnya sih masalahnya itu di awal-awal kita datang ke Belanda itu kan kita yang pembicara bahasa Inggris pasif ya, dan untuk mulai pakai bahasa Inggris itu susah sebenarnya, agak-agak capek ya karena kita harus mikir dulu kan, translate di otak baru kita ngomong. Tapi lama-kelamaan nanti juga pasti bisa. Kalau kalau dari dosen-dosennya sendiri mereka bahasa Inggrisnya sudah bagus, kecuali misalnya dosen yang dari Asia, misalnya ada dosen dari China, nah itu agak susah kita ini apa sih maksud dia ini mau ngomong unconfined aquifer tapi dia ngomong unconfined, itu kita harus benar-benar memperhatikan dia tuh ngomong apa gitu. Biasanya sih yang masalah tuh yang di Asia ya, dosen Asia. Cuman overall sih nggak ada masalah bahasa. Mungkin nambahkan sedikit, Mas Hatta. Kalau bahasa seperti Mbak Ella bilang tadi emang nggak ada, jadi beberapa pengalaman juga ada yang ini di angkatan saya, ada yang bahasa Inggrisnya kurang juga, tapi ini sekali lagi kompak lah itu. Jadi dia dibantu oleh teman-teman yang lain. Jadi teman-teman yang lain yang bisa memahami segala macam, bisa mengerjakan tugasnya, macam itu membantu. Jadi tugas belajar bersama segala macam itu cukup membantu. Jadi ini salah satu keunggulan karena di Belanda sana banyak sekali mahasiswa Indonesia. Jadi adalah nanti teman yang bisa diajak ngobrol, diajak untuk mikir bareng gitu. Kalau bahasa Belanda tadi asal bisa pakai untuk belanja ke pasar itu udah cukup. Beli ini satu, dan mungkin kata-kata juga banyak yang sama dengan Indonesia. Ini salah satu keuntungan di Belanda. Gratis di sana juga sama. Itu pasti menarik. Ya, itu bisalah nanti untuk di sana survive-nya. Itu Mas Hatta. Ya, sama nambahin lagi, itu kalau misalnya nanti tuh waktu kalau di IHE itu awal-awal masuk itu nanti kita ada tes bahasa Inggris. Kalau ternyata tes bahasa Inggris kita itu kurang, nanti mereka itu ada ada kelas bahasa Inggris. Jadi itu untuk bantu mengimprove bahasa Inggris kita. Oke. Sangat membantu. Ya. Untuk masalah makanan nih, kita kan orang Indonesia agak sedikit kolot ya, kalau misalnya di luar tetap cari nasi dan lain-lain. Nah, untuk masalah makanan sendiri, untuk makanan halal itu bagaimana ya di kondisinya di Belanda gitu, di masa ini? Oke. Itu seperti tadi saya bilang, itu tergantung masing-masing seberapa strict terhadap diri sendiri. Tapi kalau mau strict sekali itu masih tetap bisa. Di sana ada toko-toko Turki yang menjual daging halal. Jadi waktu itu saya ke sana pertama kali juga khawatir, waduh, cuman makan rumput doang nih, tidak bisa makan daging gitu kan, karena kan kalau disembelih oleh tidak sesuai kan nggak halal gitu kan. Ya, tapi jangan khawatir, di sana ada toko Turki yang menjual daging halal, juga banyak makanan impor dari Indonesia seperti saya tadi tampilkan, bumbu-bumbu segala macam. Jadi kalau masalah makanan untuk di Belanda ini saya kira hampir tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah ya. Kalau yang kehalalan tergantung mau seberapa strict. Kalau sangat strict sekali pun masih bisa. Kalau agak longgar itu mungkin lebih banyak alternatif. Jadi kalau mau strict sekali masih bisa. Sama ada nih, saya belum ada pertanyaan lagi, mungkin saya buat mau sharing aja nih sama narasumber. Kira-kira hal-hal yang memotivasi para narasumber ini untuk belajar di luar tuh apa sih, maksudnya? Kita kan tahu kalau belajar di luar itu kan berarti kan bahasa Inggris atau apa, tapi motivasi dasar para narasumber ini untuk belajar di luar, apa yang didapat dari perbedaan antara S1, kemudian di S2, kemudian lagi lanjut ke S3. Nah, itu apa sih? Biar memotivasi teman-teman SDA muda nih, gimana sih kira-kira motivasi mereka biar tambah kuat lagi kalau mau dapat scholarship di luar tuh bagaimana gitu. Mungkin bisa di-sharing mungkin teman-teman narasumber. Kan Ella dulu kali. Dulu nih. Mbak Ella mungkin, Mbak Ella dulu.
Kalau saya sih sebenarnya itu dari lulus kuliah S1 itu sudah ada keinginan untuk melanjutkan ke S2 ke Belanda. Jadi makanya tadi yang saya cerita itu saya tes TOEFL sendiri itu memang karena saya tuh benar-benar pengen ke Belanda. Kenapa ya? Mungkin karena waktu itu dari dosen pembimbing juga sih, dosen pembimbing S1 dia bercerita tentang S2 dan terutama yang saya suka di Belanda itu adalah mereka negara yang ini ya, maksudnya negara kecil dan bisa dibilang dikelilingi oleh air, tapi mereka bisa survive. Jadi memang dari awal masuk PU memang kiblat saya pengen ke Belanda gitu, pengen belajar teknik terutama tentang panggul, daik, terlalu ini ya. Tapi ya itu. Mungkin itu Mas Is. Ya, hampir udah terplanning ya, pengen melanjutkan S2 pas masuk PU tetap masih mencapai impiannya. Kalau saya juga sama, jadi emang dari dulu pengen kuliah di luar, dan salah satu motivasi saya pindah ke PNS juga itu sebenarnya, karena kan kalau dari PNS itu lebih dimudahkan untuk dapat beasiswa. Terus terang sampai sekarang masih. Jadi di LPDP itu kalau dari PNS akan diutamakan. Dulu waktu saya di NESO juga secara kasar kalau bilang ini mungkin resmi apa enggak, udah ada jatahnya. Waktu itu juga Pak Dirjen kayaknya udah mendekati pihak NESO. Kita itu waktu itu dijatah sekitar 15 orang. Tapi yang lulus bahasa Inggris cuma 8 orang. Jadi ini yang sekali lagi saya tekankan, segera perbaiki bahasa Inggris, karena salah satu faktor yang besar menggagalkan teman-teman yang saya lihat itu bahasa Inggris. Jadi bisa dibayangkan dikasih kuota 15, tapi terhambat oleh bahasa Inggris itu cuma berangkat 8. Ya. Itu terjadi juga di angkatan bawah saya. Malah ada 1 tahun yang nggak bisa berangkat sama sekali karena nggak ada yang lulus bahasa Inggrisnya. Itu sangat sayang karena duit udah ada, kesempatan ada, cuman karena bahasa Inggris doang tidak bisa berangkat. Itu Mas. Oke. Ya, sudah ada pertanyaan lagi nih. Mungkin kita bisa sharing lagi ya. Ada yang mau tanya terkait masalah tesis atau disertasi yang dipakai ini, diangkat isunya itu Indonesia bukan atau di luar. Kemudian membahasnya itu tentang apa, suka dukanya ngerjain itu bagaimana di luar. Gitu. Mungkin bisa di-sharing sama teman-teman SDA juga. Mungkin dari Mbak Ella dulu mungkin. Yang diangkat itu di luar negeri kah atau di dalam negeri? Apalagi kita kan PU ya, source of datanya kan cukup banyak. Apa itu menjadi salah satu nilai jual kita atau bagaimana, bisa di-sharing sama teman-teman? Kalau saya pribadi waktu itu ngambilnya topiknya Indonesia. Kenapa? Karena gini ya, kita berkesempatan untuk mencari ilmu di negara luar dengan study case negara kita. Terus bagaimana nih cara menghadapinya? Dan nantinya kan kita akan kembali ke Indonesia. Jadi semua yang kita pelajari itu akan berguna. Dibandingkan jika misalnya kalian mengambil tesis tentang negara misalnya tentang Spanyol, walaupun kalian mendapatkan nilai bagus, tapi nggak apa-apa sih mendapatkan nilai bagus di sana, cuman kan nanti kita kembali lagi ke Indonesia, tapi yang itu tidak bisa terlalu kita terapkan di Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya kita mengambil study case-nya lokal, nah itu kita jadi malah mengetahui lebih detail. Waktu itu saya ngambil tesisnya itu Citarum, tentang bendungan Cascade. Dan terus terang itu nilai tesis saya itu dapat 8,3. Ini yang menjadi faktor tertinggi itu adalah orisinalitas. Jadi ide kita untuk mengangkat tesis dibandingkan kita mengambil judul tesis yang diberikan oleh dosen itu. Jadi orisinalitas tinggi nilainya. Betul. Ya Mas Isna ini ya, dari S2-nya apa ngambil tesisnya? Indonesia juga atau dia link ya? S3-nya doktoralnya melanjutkan atau bagaimana? Kalau S2-nya saya ngambil di sana karena waktu itu saya pikirannya mau ngambil yang kayak desk study, jadi tidak memerlukan data. Jadi waktu itu ya karena kemalasan saya nyari data dan pulang ke Indonesia segala macam. Jadi cuma desk study, ada modeling. Jadi cuma memakai satu software untuk software pantai. Software untuk pantai itu dipakai untuk sungai. Jadi
lihat dari perhitungan mekanikanya sama numeriknya itu apakah cocok dijadikan ke sungai. Itu yang S2. Nah, kalau yang untuk S3 ini yang S2 juga mungkin tadi ada tambahan bahwa itu mungkin tergantung pemberi beasiswa ya. Kalau yang LPDP biasanya diwajibkan atau nggak tahu kalau sekarang ya, diwajibkan untuk ngambil yang di Indonesia. Jadi itu tergantung pemberi dana juga. Nah, yang S3 juga tergantung pemberi dana juga sebenarnya. Karena dana saya itu dari universitas dan udah dari suatu proyek ya. Jadi ya mau nggak mau harus melakukan research atau disertasi di proyek itu. Proyek saya waktu itu tentang menggabungkan beberapa data untuk jadi satu model. Jadi data satelit, data apa segala macam itu dijadikan satu untuk menjalankan satu model secara generik. Itu memang proyeknya bertujuan itu untuk meningkatkan awareness sama menjual produk satelit. Jadi memang Mas Neni boleh tahu nggak software-nya? Ada yang japri saya nih langsung tanyain dong software-nya apa katanya. Software yang S2? Ya, masing-masing disertasi atau tesis yang digunakan Mbak Ella juga biar teman-teman familiar karena ini kan masih lingkungannya SDA ya, jadi siapa tahu bisa di sharing sama teman-teman. Oke. Kalau saya waktu itu pakai software pantai namanya X-Beach, jadi pantai. Oh, itu X-Beach ya, bukan X-Beach. Si Hatta pikirannya udah beda soalnya. Nah, di situ software open source, jadi tapi itu softwarenya tapi harus karena dibangun dengan Fortran dan saya harus melakukan perubahan di coding di dalamnya karena kan untuk pantai beda dengan untuk sungai, ada beberapa yang perlu dirubah. Jadi mungkin ada tambahan juga harus tahu Fortran kalau di saya ya, karena softwarenya dibangun pakai Fortran, di source code gitu, di edit-edit. Terus biasanya kalau di HE itu kalau yang modeling itu pakai MATLAB juga harus bisa. Nah, kalau yang S3 saya terus terang pakai softwarenya Wageningen untuk hidrologinya. Terus untuk proses data segala macam pakai software generik kayak MATLAB, terus ArcGIS, QuantumGIS yang open. Terus saya juga waktu itu pakai superkomputer. Jadi harus tahu apa ya, multitasking untuk komputer. Jadi untuk men-split beberapa model dikerjakan di masing-masing core segala macam itu banyaklah tambahan untuk software-software lain. Nah, itu jangan takut kelihatannya aja serem, tapi waktu di sana itu enggak susah lah. Jadi di sana kalau ikatan dengan teman cukup kuat pasti akan saling bantu dan cuman dibutuhkan niat, nggak perlu pinter-pinter karena orang-orang sono juga sebenarnya nggak begitu pinter ya Mbak Ella ya. Sama lah kalau kecerdasan tapi cuman ini aja niat aja di sana, asal niat terus tabah terus dengan berbagai macam cobaan itu insya Allah lancar lulus gitu Mas. Oke. Yap. Ini ada pertanyaan lagi nih terkait LOE. Ada satu pertanyaan di mana apabila kita sudah dapat LOE-nya sendiri, kemudian scholarship-nya kita tidak dapat di tahun itu, kira-kira LOE-nya itu bisa dipakai berapa tahun gitu, berkali-kali bisa nggak gitu. Kira-kira ada yang punya experience kayak gitu nggak Mbak Ella atau Mas Isna ini gitu? Atau mungkin ada tahu informasi? Kalau kemarin yang staff saya daftar itu LOE katanya sampai 2 tahun. Oh, ada masa berlakunya juga berarti ya? Iya, berlaku 2 tahun. Itu hampir sama dengan bahasa Inggrisnya kalau nggak salah. Tapi dalam 2 tahun itu satu universitas bisa melakukan 4 intake. Jadi bisa dipakai 4 kali sebenarnya kalau LOE. Mungkin Mbak Ella ada tambahan? Kalau nggak salah waktu itu pernah ada dia sudah keterima tapi belum dapat beasiswa. Itu intinya komunikasi yang baik sama universitas. Biasanya sih universitasnya membolehkan kita untuk skip mencoba lagi beasiswa untuk tahun depan, itu bisa. Jadi masih bisa lah ya? Iya. Oke, terus ada pertanyaan nih ya, tanya ekspektasinya waktu pas di luar negeri itu gimana sih di Belanda, terus seperti apa dan pas menjalaninya itu sesuai ekspektasi nggak? Lu kayak mikir, wah Belanda nih gue bakal gimana gitu, misalkan bisa ilmunya atau apa bisa diserap, terus ekspektasinya tercapai nggak sih di sana posisinya?
Mbak Ella dia mungkin. Ekspektasinya ya, pokoknya ya kuliah di Belanda tuh Orangnya pinter-pinter kah atau bagaimana? ya, itu sesuatu yang apa ya, saya sangat bersyukur pernah ke Belanda gitu. Mulai dari apa ya, komunitasnya itu orang-orangnya itu open minded ya, terus juga apa ya, pokoknya sesuai ekspektasi saya sih, bisa dibilang malah di luar ekspektasi ya. Jadi apa, orang-orangnya itu open minded, di sana juga apa, ya itu sih pokoknya pengalaman yang luar biasa lah di Belanda, nggak akan nyesal kalau kuliah di Belanda. Dan jangan menutup diri ya, kita harus apa namanya, harus lulus. Ya. Tuh. Karena kesempatan itu cuman ya mungkin bisa terjadi sekali seumur hidup ya, maksudnya kita nggak punya waktu lagi. Jadi pada saat di sana ya benar manfaatkan momen itu sebaik-baiknya. Kalau Mas Isnai gimana? Ekspektasinya di sana tuh gimana sih? Udah orangnya galak-galak atau sombong-sombong atau cuek-cuek, pinter-pinter? Ekspektasi memang kita kan waktu berangkat wah bule gitu, terus pinter-pinter kerja keras gitu. Ternyata ya nggak semua begitu. Jadi kita jangan minder ya. Betul karena pengalaman sendiri beberapa orang juga confirm bahwa kalau kecerdasan itu nggak kalah lah kita. Cuman tinggal ini aja sebenarnya apa budaya ya, maksudnya kadang kita malas-malesan. Nah itu yang mungkin agak pengaruh ke sana. Terus kalau suasana di sana itu tadi seperti Ella bilang agak terbuka orangnya. Apalagi kalau di daerah pesisir macam TU Delft gitu, itu lebih moderat lah orangnya. Cuman emang beberapa yang rasis masih ada. Jadi pernah saya juga waktu jalan gitu ke stasiun gitu, tiba-tiba ada demo apa imigran out, saya dikira imigran segala macam. Nah itu kita tahu sendiri lah, maksudnya kita berada di negeri orang, ya kita tahu unggah-ungguhnya lah kasarnya, maksudnya jangan sok atau bagaimana, ya tahu diri lah istilahnya. Kalau di sana sih bagus, enak, maksudnya tadi juga itu dari makanan juga nggak selalu susah untuk adaptasinya gitu. Saya nambahkan juga ya, maksudnya saya karena pernah lihat kayak orang Indonesia ini kan karakteristiknya dia agak pasif ya, kalau di antara sekerumunan ramai, apalagi komunitas baru agak sedikit tidak menonjol gitu. Mungkin dengan sharing ekspektasi dari para narasumber ini kita jadi bisa tahu bahwa mereka itu juga nggak pinter-pinter banget dan nggak rajin-rajin banget gitu. Kita mungkin bisa lebih pintar dari mereka. Jadi jangan minder, harus pede juga ya pada saat kita udah nyampe di sana, tunjukkan potensi sama bakat kita ya untuk ya membawa harum nama bangsa, apalagi kita posisinya sudah bekerja gitu, mengabdi ke bangsa. Terus ada pertanyaan lagi nih, student boleh nggak sih part-time job di sana? Ella mau jawab dulu apa? Ya, Mbak Ella. Terus aja kan Mas Iskan udah pernah part-time tuh. Oke, kalau student di Belanda sebenarnya nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi untuk S2 dia di KTP-nya itu tadi yang izin tinggalnya, drive-nya itu sudah dibilang bahwa tidak boleh melakukan pekerjaan yang dibayar. Nah, emang teman-teman beberapa ya bisa dibilang quote-unquote ilegal gitu. Iya, jadinya ilegal ini ya. Betul. Nah itu ya seperti saya bilang tadi, resiko tanggung sendiri. Maksudnya di samping resiko hukum juga ada resiko bahwa terdistrak studi kita. Di teman saya waktu S3 juga ada yang dia gagal mendapatkan enggak lulus lah gitu karena terlalu banyak bekerja juga. Maksudnya sampingan. Dan juga ada beberapa yang karena kendala keluarga juga, maksudnya bahwa keluarga atau anaknya masih kecil-kecil juga itu mungkin jadi hambatan menurut dia, atau mungkin ada hambatan lain juga. Jadi memang gimana ya? Kalau pastinya nggak boleh. Tapi kalau yang S3 tergantung. Kalau di IHE nggak boleh. Karena di IHE itu dianggap sebagai pelajar. Tapi kalau di Utrecht, Groningen, TU Delft
itu boleh bekerja. Ya, tapi sekali lagi ini tanggung sendiri karena ada teman saya yang S2 juga 5 tahun di sana baru lulus. Teman-temannya 1,5 tahun, 2 tahun udah lulus, tapi ini karena dia mungkin menikmati di sana, 5 tahun baru pulang. Kalau yang S3 di sana, menurut studi di sana rata-rata 5,5 tahun lulus. Dan saya kebetulan lebih dari itu, jauh lebih dari itu. Karena saya waktu itu 4,5 tahun disuruh pulang, jadi saya pulang terus kerja, jadi nyambi antara kerja di PU sama melanjutkan S3 dan alhamdulillah akhirnya bisa selesai gitu Mas Eta. Oke. Mela ada sempat part job di sana part time gitu? Kerja sampingan? Kalau saya sendiri sih enggak, karena saya lebih milih buat traveling ya daripada buat cari kerjaan lain. Kan cuma 1,5 tahun tuh di Belanda tuh. Iya, apalagi kalau UNESCO IHC itu tuh dia sistemnya modul. Jadi kalau sekalian ini ya, IAH itu sistemnya modul. Modul itu dia setiap 2 minggu ganti modul. Dan setelah 2 modul itu ujian. Jadi bisa dibilang tuh waktunya sangat ketat. Dan kita harus pandai-pandai curi waktu buat traveling. Jadi kalau saya pribadi sih memang tidak ada keinginan buat part-time job ya. Tapi kalau teman-teman saya ada, walaupun yang tadi Mas Is itu bilang sebenarnya itu nggak boleh. Jadi loper koran ada, jadi penjaga warung ada, dan memang sebenarnya bayarannya itu lumayan sih, lumayan. Cuman kalau saya sendiri enggak sih, karena saya fokus fokus ke traveling sama belajar. Tapi traveling nomor 1. Ya emang kalau di IHE agak khusus karena lebih padat karena cuma 1,5 tahun. Nah teman saya dan di IHE kayaknya harus segera lulus 1,5 tahun atau mungkin dapat lebih 3 bulan. Kalau lebih dari itu dipulangkan. Tapi kalau yang di TU Dev di Groningen itu seperti teman saya itu bisa 5 tahun. Jadi di sana lebih fleksibel. Jadi memang kalau di IHE kalau mau part time job agak lebih susah lah untuk bagi untuk masa prodinya ini untuk S2 itu di Belanda berapa lama ya kira-kira? Maksudnya kita kan terikat ikatan kerja, yang dibolehkan kita itu maksimal bagaimana? Kadang-kadang saya juga ketemu sama teman-teman beberapa orang itu yang sudah convert di negara itu malah berlama-lama untuk belajar di sana. Kira-kira kita punya batas limit nggak sih untuk S2 atau S3 itu untuk belajar sehingga kita bisa balik lagi untuk mengabdi ke negara? Mungkin dari Mbak Ella sendiri ada nggak sih dari agreement-nya? Pertama tuh lihat ininya ya, beasiswanya. Kadang tuh kan beasiswa tuh dia kalau kayak UNESCO IHC itu tuh dia cuma 18,5 bulan. Nah di luar itu beasiswanya tuh nggak mau kasih lagi. Nah terus kalau dari IHE sendiri nggak mungkin lebih dari 18,5 bulan itu. Jadi nggak mungkin ada penambahan waktu kecuali misalnya tesis. Nah itu pun saya kurang tahu ya apakah bisa. Jadi memang itu untuk UNESCO IHE karena dia sistemnya modul 18 bulan, tapi kalau kayak TU Delft dia sistem semester itu tetap 2 tahun. Tetap 2 tahun. Oh, jadi dari 18 bulan 2 tahun berarti masih ada jeda 6 bulan ya? Maksudnya cuman kan kalau si TU Delft ini dia itu sistemnya semester ya, dan dia itu libur musim panasnya tuh lebih lama. Kalau IHE itu musim panas itu liburnya cuma seminggu kalau nggak salah. Jadi untuk traveling agak susah. Ya, sedikit tambahan. Ya emang tadi seperti Mbak Ella bilang kalau di IHE emang padat, kalau di yang lain ada yang libur musim panas yang panjang. Nah kalau khusus untuk IHE emang beberapa pengalaman di angkatan saya juga ada yang kan saya waktu itu memang disuruh stay di sana lebih lama sama dosen karena disuruh untuk bikin paper dan kami minta izin ke atasan ternyata boleh. Jadi saya dikasih waktu 3 bulan tambahan di sana. 2 bulan. Oh, udah dapat tambahan. Terus ada teman juga yang tidak mampu menyelesaikan tesisnya tepat waktu. Jadi dia dikasih waktu tambahan 2,5 bulan. Tapi biayanya ini ditanggung oleh mentornya. Jadi bukan oleh pemberi beasiswa. Jadi seperti Mbak Ella tadi bilang, biasanya yang susah malah beasiswanya. Nah yang ini ditanggung oleh mentor karena by project tadi. Jadi dia milih tesis untuk mendukung proyeknya si mentor. Jadi dia butuh tambahan waktu, didukung dan dikasih tambahan.
Ada juga ini ya saya kan di sana cukup lama ya, jadi lihat kayak angkatan Mbak Ella itu ada program apa, angkatan sebelumnya ada program apa gitu. Ada juga yang ditambahin dari apa ya, pemberi beasiswa atau bukan sih kayaknya dari kayaknya malah dari kepala balainya nih. Ada tambahan sekitar dia 1 bulan, jadi dibantu gitu. Ada juga yang pakai biaya sendiri, jadi ada extend 2 bulan. Dia pakai biaya sendiri cuman untuk rumah sama makan. Tapi kalau dari universitas sendiri tidak ditarik biaya lagi kalau cuman 3 bulan yang S2. Oke. Nah, kalau yang untuk S3 itu tidak ada batas waktu sebenarnya kalau dari universitas, tapi ya dari pemberi beasiswa itu. Jadi waktu itu saya by project dikasih waktu dana sekitar 4 tahun dan saya mencari sumber dana lagi pakai untuk 6 bulan. Jadi saya di sana ada 4,5 tahun. Jadi waktu itu juga bisa cari ya kreatifnya lah. Di sana ada jaringan, nyari sumber dana. Ini kalau yang S3 ya. Iya. Jadi bisa nyari koneksi, ada pemberi beasiswa. Di sana juga banyak. Jadi saya dapat beasiswa dari satu orang yang merasa berutang kepada bangsa Indonesia. Jadi Oh. dulunya kayaknya pernah di Indonesia waktu zaman kolonial ya. Pernah di Indonesia dan mungkin ada kesan mendalam. Jadi dia menghibahkan hartanya. Jadi udah meninggal. Menghibahkan hartanya untuk dipakai khusus orang-orang Indonesia yang membutuhkan bantuan. Baik dari biaya tesis atau mungkin biaya extend gini. Jadi bisalah nanti kalau misalnya terpaksanya nambah-nambah, bisa dicarikan solusi. Tapi kalau S2 kayaknya agak susah karena ya gimana ya, S2 kan biasanya harusnya udah tepat waktu. Dan yang teman saya 5 tahun itu juga dia cari beasiswa atau cari biaya sendiri. Jadi yang ditanggung oleh waktu itu kayaknya dia LPDP, ditanggung oleh PDP itu 2 tahun, tapi dia kan sampai 5 tahun. Itu nyari kerja sendiri, terus segala macam biar bisa stay di sana. Mungkin itu. Oh iya, Sama- nambahin lagi Mas Hatta, itu Ya. kan yang apa yang bikin paper itu. Nah memang kan jadi setelah kita bikin tesis itu, biasanya kan dosen kita ini ya Mas ngajak, ini ya Mas ya ngajak bikin paper kan Komunikasi. gitu. Ya. Nah memang waktu itu juga ini kan udah sama dosen udah mau bikin nih paper dan ada waktu 3 bulan waktu itu. Dan itu biaya bulanannya itu lumayan banget untuk nutupin biaya akomodasi sama kebutuhan sehari-hari itu malah lebih besar daripada beasiswa jatuhnya. Iya, Nah, iya. waktu itu saya juga udah prepare dan itu ke Stunetnya waktu itu minta tolong supaya tiket pulang itu diundur 3 bulan gitu. Paling minta tolong ke Stunetnya itu, jadi saya nggak minta biaya bulanan, tapi saya minta tolong supaya tiketnya bisa dimundurkan 3 bulan. Tapi itu kalau saya keterima gitu. Cuman masalahnya waktu itu proposalnya tuh ditolak karena kan dosen saya ini kan ada, jadi saya sama satu lagi yang disuruh untuk bikin paper untuk stay. Cuman yang dipilih yang satu itu saya nggak keterima. Jadi ya balik ke Indonesia gitu. Sama izin ke atasan yang agak susah mungkin. Iya, jadi kurang lebih kalau saya bisa summary-kan untuk S2 itu kurang lebih 18 sampai 24 bulan, kalau S3 itu mungkin 4,5 sampai 5 tahun kali ya. Kalau yang ditanggung biasanya 4 tahun. 4 tahun ya, 4 tahun ya. Kalau ini kita kalau di Belanda itu otomatis udah international class ya. Semuanya bahasa Inggris. Kalau seingat saya kalau di Jepang kan ada yang khusus harus bisa bahasa Jepang. Nah, kalau di Belanda ini apakah semua yang dibahas itu ataupun memang programnya itu semua internasional atau memang ada kelas Belanda yang dibuka juga buat beasiswa? Kayaknya internasional semua deh kalau universitasnya udah internasional. Jadi kalau untuk S2 sama S3 biasanya internasional di sana, pakai bahasa Inggris. Iya. Jadi nggak mengharuskan harus membuat jurnal dengan bahasa setempat ya? Oh enggak. Oke. Ini ada pertanyaan juga terkait masalah kalau misalkan kita berkeluarga, beasiswanya beda nggak ya range-nya? Kalau yang saya tahu kalau dulu ada yang single sekian, berkeluarga sekian, S2 maupun S3. Nah untuk mungkin Mas Isna ini dulu karena waktu dulu sudah berkeluarga. Itu range-nya beda atau sama?
Kalau untuk S2 kayaknya sama. Saya kurang tahu setelahnya. Kalau di angkatan saya kebetulan nggak ada yang bawa keluarga sih, tapi infonya emang sama. Tapi ini tergantung pemberi beasiswa ya. Oh, lendernya ya. Kalau LPDP bagaimana itu tergantung mereka. Nah, kalau untuk S3 itu emang beda karena ada semacam kewajiban ya. Jadi kalau kasarannya, kalau S2 itu sebenarnya nggak boleh bawa keluarga. Jadi kalau tambahan bawa keluarga itu ditanggung sendiri. Nah, kalau S3 itu karena dia nggak bekerja, jadi boleh bawa keluarga. Jadi tambahan untuk keluarga itu biasanya ditanggung, ada tambahan lah, ada allowance tambahan. Kalau di saya emang beda. Jadi yang sendiri itu sama kayak S2, tapi tambah 100, jadi sekitar 1.250. Tapi kalau bawa keluarga itu 1,5 tadi yang saya dapatkan. Oh, jadi ada perbedaan ya antara single dan sudah berkeluarga itu allowance-nya beda ya? Ya, untuk S3 tapi. Untuk S3 ya, kalau S2 kurang lebih. Karena pajaknya juga beda. Kami orang ada juga PPh 21 ya. Anak juga harus bayar ya asuransi segala macam itu. Itu yang cukup memberatkan karena kalau yang S2 dia dianggap student, jadi pajaknya bisa dikatakan nol lah. Nah, kalau yang S3 kalau di IHE itu dianggap semi student, jadi pajaknya juga rendah. Kalau di TU dia dianggap sebagai orang kerja. Jadi dia itu dapatnya kalau nggak salah 2.100 euro di TU untuk S3 per bulan. Tapi pajaknya itu 25%. Jadi nerimanya hampir juga ya? sama. Iya, 1.700 sekian juga. Iya. Jadi memang pajak di sana itu cukup besar, progresif sekali. Iya. Ada pertanyaan nih agak sedikit menyimpang, tapi saya bisa generalisasikan. Sebenarnya kalau kita sebagai orang Indonesia untuk di Belanda itu aman nggak ya buat maksudnya secara security di sana kalau kita jalan atau apa itu aman nggak kita sebagai orang Asia gitu, entah traveling atau jalan atau daily activity itu sendiri? Ya, aman sekali. Aman ya? Saya sering jam 12 malam gitu naik sepeda sendiri itu aman. Walaupun ya biasanya tuh kan kadang kalau naik kereta gitu ya banyak orang mabuk, tapi itu mabuknya juga nggak ganggu sih, jadi nggak masalah. Jadi bisa dibilang Belanda tuh negara aman ya, walaupun ya di pemakaian ganja gitu bebas di sana, cuman kayaknya angka kriminalnya rendah. Cuman ya itu yang tadi saya paparkan ya, hati-hati sepeda aja, sepeda kecurian. Kitanya aman tapi sepedanya nggak aman. Iya. Kalau pengalaman saya emang di sana aman ya. Orang mabuk juga agak beda dari di sini. Jadi di sana nggak boleh minum di jalan-jalan. Di supermarket pun nggak boleh minum alkohol. Jadi cuma boleh minum di bar. Nah, yang mabuk itu biasanya habis pulang dari bar gitu. Ya mungkin yang agak ngeri kalau ya kayak di sini lah, supporter bola gitu, ada pertandingan bola di Eindhoven. Nah, itu keretanya penuh dengan orang mabuk habis nonton. Nah, itu kalau bisa minggir dulu lah. Maksudnya nunggu kereta berikutnya. Tapi kalau dibandingkan di sini jauh lebih aman di sana. Cuman kalau yang jalan-jalan ya itu beda lagi ya, kayak di Paris atau mungkin di Belgia gitu, memang tingkat keamanannya lebih rendah dari Belanda. Jadi hati-hati aja lah, seperti saya bilang tadi apa, unggah-ungguhnya asal dijaga gitu, insya Allah aman. Oke. Ini ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman SDA Muda untuk disampaikan ke narasumber. Kalau terkait sekolah gimana, Mas Isna ini? Kebetulan nggak bawa keluarga ya? Ada yang nanya sih, kalau sekolah gimana di sana untuk anak? Saya waktu S3 bawa keluarga, jadi 3 orang. Sekolah ada, jadi di Kedutaan Indonesia ada buka sekolah juga. Jadi sekolah Indonesia juga ya berarti? Ada, cuman itu jauh. Jadi dari Delft, dari kota saya, ke sana itu naik kereta sekitar sejaman. Itu pun nggak bisa langsung di stasiun, tapi harus naik bis lagi. Nah, jadi
anak-anak saya masukkan ke sekolah biasa. Jadi sekolah berbahasa Belanda. Dan memang Oke. helpful sekali guru-gurunya. Jadi anak saya dikasih jam khusus untuk belajar bahasa Belanda. Dan kalau waktu itu kan yang paling besar umur 4 tahun ya. Itu di sana itu wajib sekolah. Jadi kalau umur 4 tahun tidak sekolah akan didenda. Jadi Oke. orang luar pun apa yang kerja di sana dari luar wajib sekolah. Jadi itu harus dimasukkan ke sekolah, baik sekolah internasional maupun lokal. Jadi saya masuk ke sana ke sekolah biasa di kompleks gitu. Dan mereka terus terang bahasa Belandanya lebih fasih daripada saya. Itu 3 orang anak saya. Kalau di rumah juga mereka masih ngobrol bahasa Belanda dan nggak tahu ngomongin apa gitu. Tapi yang paling kecil yang lahir di sana malah nggak bisa karena dia nggak sekolah waktu itu, nggak sempat sekolah di sana. Jadi kalau untuk sekolah bisa lah dan gratis. Oh, sekolahnya gratis ya di sana ya? Mas, kok udah bilang? Udah bayar token belum? Listrik lebih mahal, katanya 2 kali lipat. Iya. Ini ada Pak Agus R, Pak Agus Rudianto, apa di tempat? Halo, selamat sore. Selamat sore Pak Agus. Aduh, puasa ya? Iya Pak, udah tinggal sedikit nih. Oh lagi di perjalanan ya Pak ya? Iya, ngabuburit sambil dengerin. Iya Pak, ini Pak kebetulan kita sudah sharing tanya jawab nih. Walaupun Bapak mungkin saya telat, maaf ya telat. Iya, nggak apa-apa Pak. Ya, mungkin bisa saya fasilitasi. Bapak kan sempat punya pengalaman belajar di luar negeri juga. Mungkin buat teman-teman SDA muda ini ada petua atau masukan mungkin terkait belajar di luar negeri, bagaimana sharing ke teman-teman SDA muda ini selama Bapak di Roorkee di India. Iya Mas Hatta. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Itu maaf saya telat tadi. Iya Mas Hatta. Ini teman-teman muda SDA muda semua ya. Iya Pak. Iya saya dulu kan di India Mas Hatta. Iya Pak. Ya paling nggak enak itu di luar negeri paling nggak enak sendiri itu, yang lain-lainnya enak di Belanda ya, di di Kanada, terus di Jerman, di luar negeri pokoknya yang paling nggak enak ya di India itu. Nah, halo, Ya. bisa dengar Mas? Bisa Pak, bisa Pak. Ya itu. Jadi pengalamannya ya itu seperti teman-teman gitu ya, saya waktu itu ninggal keluarga juga, anak 2 seperti itu di tempat yang ya Pak ya. Iya, di tempat yang enak itu sama itu kayak Bu Nana ya, kayak Bu Nana, Pak Fauji ya di India juga gitu. Pak. Kalau dulu kalau bisa sih ya ke Belanda gitu, enak gitu, dingin ya di sana. Jangan curhat, Pak. Jangan curhat, Pak. Yang penting kalau di luar negeri itu kan kalau balik bahasa Inggrisnya pede gitu aja, daripada dibandingkan yang kita yang di sini lokalan gitu. Mas Hatta. Iya. Itu plus gitu. Tapi ada teman yang sekolah di India itu malah bisa bahasa Jawa gitu belajarnya. Orang NTB. Orang NTB itu nggak belajar bahasa Inggris, malah belajar bahasa Jawa. Ya Mas Hatta. Siap Pak, terima kasih Pak masukan sharingnya. Ya setidaknya sekarang biar kita bisa termotivasi lah Pak buat melanjutkan yang pendidikan. Ya, kalau Pak Menteri kalau sekolah ya teman-teman yang masih belum S2, S3 sekolah ngapain biaya sendiri gitu Pak Menteri kan. Setuju Pak. Kalau bisa cari beasiswa kayak gitu-gitu. Iya Pak. Iya Pak. Mas Hatta mau mana? Lanjut ke Belanda kayak Mas.
Mbak Siap, Vivi itu siap Pak, bahkan nanti abis ini Japri Pak lu. Siap Pak. ya wes semangat Iya itu. Pak, Nanti siap Pak, yang gantikan saya kan teman-teman semua yang ada di sini ini ya. siap Pak, Saya siap, support gitu. iya Pokoknya Pak. ya teman-teman muda itu nek wong pinter itu gini Mas Hatta. Jadi di PU itu yang pinter itu kalau bisa suruh nulis jurnal bahasa Inggris gitu loh, tak kalau pinter gitu. Siap Pak. Kalau nulis jurnal Indonesia masih belum pinter itu. Siap Pak, siap. Nanti kita motivasi teman-teman biar Iya. bisa itu Pak, kreatif lagi, produktif. Ya Siap sekolah lah Pak. yang mau S2, yang mau S3 dilanjut ya. Iya Gitu. Pak. Pokoknya saya doakan semuanya sukses gitu, penggantinya itu harus pinter-pinter ya. Amin, amin Pak. Siap. Siap Mbak, Pak. Mbak Ella, gimana Mbak Ella? Betul, Pak. Senang. Lanjut Mas Hatta. Siap, siap. Terima kasih Pak. Langsung Oke. masuk aja tadi. Terima kasih Pak. Yuk, mari, Pak. Ya, mungkin sebelum kita tutup acara, mungkin ada kata-kata dari narasumber, mungkin motivasi buat teman-teman media muda ini. Mbak Fani. Apa? Matiin. Di mute, Pak. Di mute. Siap. Ya, mungkin ada motivasi dari para narasumber untuk teman-teman SDM muda, apa aja sih kira-kira kiatnya setelah kita sharing panjang lebar LKOT dan kondisi di sana. Dari Mbak Ella mungkin. Apa ya? Mungkin ini Mas Hatta, memutuskan untuk belajar memutuskan untuk sekolah di luar negeri itu bagi saya itu adalah beranjak dari zona nyaman. Jadi kita kembali menjadi orang yang minoritas dan di mana kita tahu bantuan itu sangat minim dan kita akhirnya belajar lagi menjadi lebih rendah hati. Maksudnya dengan sekolah di luar negeri itu membuat kita jadi lebih rendah hati sih Mas. Gitu. Ya new culture banyak yang harus adaptasikan, ya itu tiba-tiba menjadi salah satu sifat yang bisa diimplementasikan mungkin di Indonesia. Kalau Mas Isna ini mungkin ada words atau motivasi buat teman-teman kita buat memotivasi kira-kira ini worth it nih untuk diperjuangkan gitu S2 di luar negeri. Mungkin saya share sedikit ini ya Pak. Kalau S3 di Belanda itu wajib mengeluarkan ini kata-kata petuah. Jadi minimal 10 waktu lulus. Jadi malah dulu itu ini proposition. Jadi dulu malah zaman jadul malah ini yang dinilai bukan tesisnya. Oke. UDF ya. Jadi ini wajib. Mungkin saya ambil yang ini 8. Jadi it is okay to aim for the moon. If you miss, you could still get a star. Jadi capailah cita-cita setinggi mungkin. Kalau nggak kecapai, pasti nanti akan ada faedah lain lah, manfaat lain. Ini terjadi terus pada saya. Jadi waktu sepanjang S3 itu walaupun beberapa miss, tapi yang lain keuntungan lain atau berkah lain datang. Jadi kalau mau S3 atau S2 di luar negeri, ya usahakanlah. Nanti pasti ada, walaupun mungkin ada kejadian apa tidak tercapai, tapi pasti ada faedah yang lain. Mungkin itu, Mas Hatta. Ya. Mungkin ya S2, S3 bukan di luar negeri, bukan ajang buat gaya-gayaan, tapi memang sebagai salah satu motivasi kita bahwa kita butuh selama ini kita ada di lingkungan kita yang mayoritas adalah punya culture yang sama, bahasa yang sama, kebiasaan yang sama, tapi setelah kita di luar negeri ada nilai-nilai luhur yang mungkin kita bisa serap secara positifnya, ada juga hal-hal yang bisa kita implementasikan ke diri kita untuk lebih baik lagi ya ke depannya, dan itu mungkin menurut saya itu, atau mungkin teman-teman juga, menjadi nilai lebih kenapa kita bisa atau harus mengusahakan untuk coba belajar di luar negeri kalau bisa ada
opportunity-nya. Mungkin sebelum saya tutup, karena sudah manjut mau ke jam 5, teman-teman mungkin mau beli tajil atau apa untuk buka puasa. Saya tutup dengan pantun ya. Ini karena tuntutan dari host tadi, katanya suruh buat pantun. Anak Belanda pakai celana, hendak bermain burung dara. Dunia sedang dilanda corona, moga corona usai segera. Mungkin saya kembalikan lagi ke host ya. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Mas, aku live ya. Selamat berbuka, Mas. Siap, Mas Pak. Hatta. Siap, Pak Agus. Siap, Agus. Live dulu Siap, salam Agus. teman-teman semua. Ya, Siap. Ya, Agus. selamat Pak. berbuka. Siap, Dan Agus. sukses selalu. Ya. Sukses Amin. selalu SDA Muda. Sukses Ya. selalu SDA Muda. Sehat selalu, Pak. Sehat selalu, Pak. Oh. mohon maaf ya tadi ada sinyalnya narasumber, kepada Bapak Isnaini, kepada Ibu Angela, terus kepada Bapak fasilitator kita, Bapak Hatta Putra. Terima kasih udah sharing pengalamannya yang sangat berharga banget. Terima kasih juga untuk para pejabat yang udah menyempatkan waktunya. Tadi juga kita dapat wejangan dari Pak Agus, Kepala Balai Serayu Opak. Terus ada juga tadi Bu Fani. Terima kasih juga udah menyempatkan waktunya untuk ikut sharing sama kita. Boleh ya kita tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua dari masing-masing tempat biar makin semangat. Nah, untuk SDA Muda juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak-pihak dan teman-teman sekalian yang udah berpartisipasi nih sore ini sambil nunggu waktu buka ya. Dan kayaknya tuh tadi teman-teman saya lihat udah kayak antusias banget. Udah banyak banget yang nanya ke narasumber kita sampai pertanyaan sampai tentang seputar makanan, sampai tentang banyak banget deh pokoknya tadi. Tadi saya lihat partisipan kita terbanyak tadi ada 68 orang. Luar biasa ya. Dan untuk minggu depan kita bakal bahas tentang bendungan. Jadi gimana sih pelaksanaan konstruksinya selama pandemik COVID-19 ini? Nanti kita bakal kedatangan narasumber dari Kasatker, salah satu bendungan yang sedang dibangun. Dan dari Ditjen Bina Konstruksi juga nanti bakal membahas K3 dan protokol COVID-nya. Pokoknya nanti bakal dibahas secara lengkap, tuntas, dan komplit pastinya. Dan buat teman-teman pasti bakal penasaran kan, jadi jangan lupa terus stay tune dan pantengin terus IG SDA Muda di @SDA_muda. Nanti di situ bakal banyak info-info seputar tentang SDA Muda. Nih, IG-nya dan buat teman-teman sekalian untuk link download materinya di https://SDA Muda Netherlands. Jadi untuk acara sore ini demikian, untuk ilmu yang udah didapat juga banyak banget, dan buat teman-teman yang masih menjalankan kegiatan puasanya tetap semangat, bentar lagi kayaknya udah mau buka. Dan ya sekian dulu acara untuk sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat Hatta. Makasih Ibu Bapak semua. Assalamualaikum. Salam.
Untuk materi bisa minta panitia ya. Maaf, ini ada permintaan dari yang mudanya, kita bakal foto bareng nih. Bakal foto bareng dulu, jadi teman-teman bisa, udah pada keluar ya, nggak apa-apa yang ada aja. Jadi bisa nampilin muka semua dulu nggak? Nah, gitu, cakep. Nampilin muka semua dulu ya. Oke. 1, 2, udah semua nih. Ayo. Udah? Oke. 1, 2. Oke, mantap. Sekian untuk acara sore ini. Terima kasih buat partisipasinya ya teman-teman. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Bye.